Indonesia merupakan negara yang mempunyai 27.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kenyataan inilah yang membawa Indonesia mempunyai berbagai macam kebudayaan yang ada. Dan inilah yang memicu tiap daerah mempunyai identitas kebudayaan itu sendiri. Salah satunya adalah kota Solo atau kota Surakarta. Seiring berkembangnya era globalisasi, kebudayaan Indonesia mulai luntur. Kota Surakarta bukanlah kota yang terlalu tua. Berdiri tahun 1745, namun kota ini telah memiliki peran sejarah yang sangat besar. Kota ini pernah menjadi pusat pemerintahan pada masa akhir Kesultanan Mataram. Setelah perpecahan Mataram, Surakarta menjadi pusat pemerintahan Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran. Di balik sejarah tersebut, jargon Solo sebagai kota budaya memang tidak asing lagi di masyarakat Solo dan sekitarnya. Dengan berkunjung langsung ke kota ini, Anda akan mendapatkan lebih dari yang Anda bayangkan. Aneka makanan dan minuman khas tradisional Solo yang nikmat dan menggugah selera juga tersedia di sana. Sanggar Suryo Sumirat, itulah nama sanggar dari sekian banyak sanggar tari yang ada di kota Solo. Dari sanggar inilah, para putra-putri bangsa, khususnya untuk daerah Solo, mampu membuat kagum dan bangga orang tua mereka, serta bangsa kita Indonesia. Tidak itu saja, prestasi dan pengalaman berlomba mereka juga tidak sedikit meraih kemenangan. Namanya Risang. Risang. Oh, hobinya apa di sini? Hobinya nari. Hobinya nari. Kenapa lebih memilih nari gitu? Karena suka karakternya, gerakannya. Kalau misalnya disuruh milih gitu, misalnya tari modern sama tari daerah yang kayak Dari tradisional. tradisional. Selain nari di sini, apa kegiatan sehari-hari? Karawitan. Karawitan, sekolah mungkin. Ya. Sekolah sekarang kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 SD. Siapa namanya? Jackson Aji. Jackson Aji. Kelas berapa sekarang? 4. Umurnya berapa? 9 tahun. 9 tahun. Oke. Adik di sini belajar nari ya? Ya. Udah berapa lama belajar nari di sini? 3 bulan. 3 bulan. Oh, adik nari di sini disuruh atau mau belajar sendiri? Disuruh. Disuruh mama. Tapi adik suka nggak nari di sini? Suka. Belajar nari. Kenapa lebih suka? Biar kalau panggung bisa tampilkan di panggung. Oh, biar bisa terkenal gitu ya. Oke. Terus kalau misalnya di sekolahan gitu masih suka nari nggak? Masih suka nari. Kalau misalnya ada acara di sekolah gitu, adik tampil nggak? Tampil. Itu bareng sama teman-teman yang lain ya. Nama mbaknya apa? Aprilia Nur Ayu. No. Aprilia Nur Ayu. Kalau mbak Bintari. juga kenapa lebih suka menari? Tarian apa aja yang udah pernah ditarikan sama mbak sendiri? Kampiong, dan tani, merak, kukilong, toyong, sekali Mustafa Wedi, sekali Cakil, dan udah banyak festival wayang bocah gitu, tari batik, merak, dan kukilong. Misalnya mbak disuruh milih antara tarian modern dengan tarian tradisional,
mana yang lebih Mbak prioritaskan? Tradisional. Gitu. Sebenarnya tari modern juga bagus, tapi tergantung orang ya Mas. Kalau saya lebih cenderung milih ke tradisional karena gerakannya yang sederhana, klasik, nggak iringannya itu juga halus, lembut, didengarkan enak. Keragaman gerakan dan keserasian iringan musik yang menjadi penyelaras dalam pertunjukan tari juga sangat penting peranannya. Demikian juga tarian-tarian di kota Solo. Mereka menggunakan iringan alat musik yang kita kenal dengan nama gamelan. Di sanggar ini tidak hanya mengajarkan tentang tarian, namun juga mengajarkan dan mengenalkan alat musik tradisional Jawa Tengah. Sejak dini mereka mulai diperkenalkan dengan alat musik gamelan ini, yang diharapkan mereka mampu meneruskan budaya kita. Sistem saya memberikan tidak jauh dengan sistem mengajar diisi. Jadi diberikan dari dasar sedikit-sedikit untuk diulang-ulang-ulang. Mungkin ditambah lagi diulang-ulang-ulang. Untuk tari tradisi memang tidak bisa cepat. Kita harus memberi dasar-dasar dulu. Mungkin dari kaki, mungkin dari tangan, dari pandangan mata. Karena tari tradisi sulit. Lain dengan tari modern ya. Modern itu keluar. Tapi kalau tari tradisi itu masuk ya. Jadi kita harus bisa merasakan. Terus berapa lama Ibu mengajar tari di sini sebagai pelatih tari di sini? Di sini? Iya. Kalau di sini ini berdirinya tahun 82. Tapi ada itu tari modern ya. Ada modern dan ada tradisi. Tradisi itu mulai tahun 92. Saya mengajar di sini mulai 92. Gitu, antara tarian modern dengan tarian tradisional, mana yang lebih Ibu pilih jadi prioritas buat ya, Ibu? Karena saya merasa tari modern tidak tidak banyak menguasai. Saya lebih tertarik dengan tari Jawa yang basic saya mengajar gitu. Jadi saya memang banyak pilihan ke tari tradisi gitu. Kalau boleh tahu apa kegiatan Ibu kalau di luar sanggar ini? Di luar sanggar ini, iya. Saya menjadi asisten di ISI Surakarta. Asisten ISI Surakarta. Institut Seni Indonesia. Pelatih tari gitu, apa sih perasaan Ibu ketika anak didik Ibu manggung di atas Tapi panggung? kalau sudah manggung ya itu seperti itu kerja saya. Jadi kesuksesan itu akhir ya. Tapi kepuasan hati itu, seniman itu belum puas kalau kita itu masih terus. Kalau misalnya setelah usia senja nanti, apa Ibu masih pengen bergelut dalam dunia tari ini, Bu? Ya itu tergantung ya. Kalau saya diberi kesehatan seperti ini, saya kira kita terus akan menari sampai kita mungkin menghadap Tuhan ya. Karena itu memang pekerjaan saya dan itu kesenangan saya. Ya. Kalau misalnya ngajar nari gitu, gimana sistem Ibu biar bisa anak didiknya itu bisa belajar cepat meresap gerakannya gitu? Ya kalau untuk tari tradisi memang tidak bisa cepat. Kita harus memberi dasar-dasar dulu, mungkin dari kaki, mungkin dari tangan, dari pandangan mata. Karena tari tradisi sulit, lain dengan tari modern ya. Modern itu keluar, tapi kalau tari tradisi itu masuk ya. Jadi kita harus bisa merasakan,
dimulai dari dasar dulu. Sistem saya memberikan tidak jauh dengan sistem mengajar diisi. Jadi diberikan dari dasar sedikit-sedikit untuk diulang-ulang-ulang. Mungkin ditambah lagi diulang-ulang-ulang. Pribadi Ibu ke depan. Harapan pribadi supaya kemampuan saya ini saya berikan kepada anak didik saya, itu kepuasan hati saya ya. Jadi saya supaya bisa tari tradisi tidak mati. Kita bisa menguri-uri terus dari tahap-tahap itu. Untuk pemerintah apa harapan Ibu? Kalau harapan saya, karena di sini itu ya Mas, puas dengan pentasnya, tapi kadang-kadang di sini sakit. Kenapa di Indonesia sendiri tidak banyak yang senang untuk tari tradisi, tapi orang asing malah banyak yang senang, terutama Belanda. Belanda itu hampir setiap tahun mengundang saya itu 3 bulan, itu pentas keliling. 3 bulan itu kesenian saya itu kalau sudah dipentaskan di sana, di sini sakit, karena di sini sendiri tidak senang itu. Gitu. Orang Indonesia sendiri yang melihat di sana itu masih merendahkan tarinya sendiri. Prioritas yang diutamakan dalam membuka sanggar tari ini gitu. Ya tadi yang sudah saya katakan tadi, salah satunya itu mengenalkan anak-anak seusia SD, SMP atau SMA terhadap seni, khususnya seni tari. Kebanyakan guru sini semua penari. Semua penari. Kegiatannya cuma tari-tari saja atau ada kegiatan yang lain di dalam sanggar ini? Yang pertama memang justru sanggar tari Sungai itu berawal munculnya justru bukan tari tradisi, bukan tari klasik, tapi tari modern yang akhirnya modern itu, ya seperti penari latar itu. Tapi setelah ada perkembangan baru muncul latihan tari untuk tari klasik. Terus fasilitas-fasilitas yang tersedia dalam sanggar ini itu apa Pak? Fasilitas ya apa ya? Ada gamelan juga pinjam. Itu pinjam itu kan pinjam dari tim punya sini yang umumnya sudah ratusan tahun pinjam itu untuk sini untuk latihan kerawitan. Apa ya? Gak punya apa-apa. Itu saja dulu pemilihannya sedikit sekali. Karena masih dan itu aja merekrut dari sekolah-sekolah yang notabene kesenian seperti SMKI ASI dulu suruh masuk ke sini dulu. Setelah itu baru kita diberi kepercayaan adanya di sini di Pelawedanan untuk mengelola sanggar sosmed untuk adik-adik. Untuk pelatih sendiri dan Pak ya murid-muridnya anak-anaknya itu di sanggar ini ditentukan atau tidak? Misalnya khusus pelatih untuk berapa orang, terus anak-anak khusus itu berapa orang, begitu apa tidak ditentukan? Tidak ditentukan. Oh, tidak ditentukan. Tidak ada batasan, bebas. Oh, bebas. Kalau memang itu muridnya mungkin seperti contohnya awal, tarian awal itu tarik dasar itu anak kecil STK, SD kelas 3 ke bawah itu setiap tahun pasti tambah. Mungkin dalam satu pelajaran itu sampai 50 anak, gurunya 2 kayak gitu. Mungkin ada yang laki-laki karena kekurangan penari laki kan jarang. Kalau laki-laki kan ya malu mungkin latihan tari. Itu mungkin hanya 5 gitu aja. Tidak ada batasan. Terus misalnya pada saat mereka pentas gitu ya Pak ya, Bapak kan mesti ada sesuatu yang merasakan bagaimana yang Bapak rasakan, misalnya tarian itu bagus atau sekalian itu sangat mengecewakan, itu bagaimana perasaan Bapak saat melihat tarian seperti itu? Kalau mengecewakan enggak. Justru di sini kalau saya pribadi memotivasikan anak dengan kesulitan yang mungkin wayang bocah atau apa itu kan sulit, yaitu dengan dia menyajikan seperti itu saya sudah bangga, rasa puas sih. Jadi kalau kecewa kurang, enggak mungkin enggak ada. Jadi di usia Bapak ya mungkin sudah cukup gitu kan Pak, masih ingin nggak tetap mempertahankan seni tari di sana dulu? Oh masih sampai kapanpun. Kalau masih dimaui dan dipercaya untuk melatih di sini, saya siap melatih. Karena apapun Indonesia dunia anak-anak. Saya hanya mengenalkan. Terus ada nggak Pak aturan-aturan atau sistem yang diberlakukan pada setiap pelatih maupun anak-anak yang ada di sini? Maksudnya sistem gimana? Aturan-aturannya.
Maksudnya batasan-batasan apa saja yang sanggar tari ini, aturan apa saja yang ada di dalam sanggar tari ini? Kalau aturan yang terlalu tidak ada, hanya mungkin itu dalam per kelas, setiap pengajar mungkin ada peraturan. Oh, kalau masuk kelas tari A, kamu harus pakai kain, harus pakai peralatan, pedang atau tameng gitu aja. Nggak ada peralatan yang harus seperti ini. Tidak. Jadi bisa agak lunak. Semua kreativitas dan minat mereka telah membuat kita bangga karena mereka telah berusaha menjaga dan melestarikan budaya kita. Lalu, apa harapan mereka ke depan? Harapan adik sendiri misalnya, kalau besar pengen jadi apa gitu? Pengen penari. Cita-cita adik penari juga. Adik ke depan. Saya itu bisa jadi maju gitu. Bisa jadi maju gitu. Oke, makasih Adek ya. Harapan saya karena saya di sini mengajar anak-anak supaya anak-anak ini terus senang dengan tari ini, jangan sampai hilang, jangan sampai orang lain bisa tapi di sini kehilangan. Nah, karena ada sanggar seperti ini, mungkin anak-anak nanti sedikit-sedikit supaya tidak kehilangan untuk tarinya sendiri. Ya, dari pemerintah juga sering ada dana untuk pentas. Karena apapun terus terang kalau pentas seperti lomba festival layak bocah tadi, Soro Sumirat pasti tombol sanggar. Biar tambah berkembang aja. Apanya berkembang? Itu tariannya tradisional. Saya ingin pemerintah itu lebih memandang, lebih apa ya, mendukung lagi gitu loh. Buat anak-anak Indonesia itu lebih suka dengan dapat menyukai seni-seni tradisi, khususnya tari Jawa. Seiring pesatnya budaya asing yang masuk ke tanah air, sedikit banyak telah mempengaruhi keberadaan kebudayaan yang ada. Maka, pengenalan tari daerah sejak dini dapat membuat generasi muda mencintai budaya daerah agar tidak hilang digerus zaman. Suka atau tidak, budaya kita, tradisi kita, dan kesenian kita adalah milik kita yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia, dan sepantasnya lah dijaga dan dilestarikan. Untuk itu, marilah kita jaga budaya yang telah kita miliki sebagai jati diri bangsa kita Indonesia.